لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, "Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu?" "Itu tahfiz Quran." "Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum dipindahkan?" "Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang. Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya." Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal, datanglah kalian ke Kabupaten Azhar. Insya Allah nampak kalian contohnya. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tak apa-apa aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ini saja kita isi sudah alhamdulillah. Masjid ini ramai kan. Ustadznya dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustadz pemain naturalisasi. Diundang dari luar, tapi di sini tidak ada halangan. Ketua MUI kita Ustadz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayah Anda Mahmudin. Saya tanya Ayah Anda Mahmudin, ingat Ayah Anda Mahmudin tuan guru dulu, tuan guru Laru, Ayah Anda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya, di mana dia? Dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Insya Allah ceramahnya dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu. Yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh. Banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustaz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat. Itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustaz Armawi Abdul Rahman dari Tanjung Balai Asa'ad, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustaz, kenapa tak ditarik Asa'ad? Entah, saya punya. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Azhar. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang di hembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datangi. Bapak, Ibu, duit banyak, 30 juta, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, merangis, meraung, meratap, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Mamin muslimaini, ada dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman, mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas, banyak yang mau salaman tak bisa, saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah? Ramai.
Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram, jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman digini kan, pas anak gadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau salat berjamaah di sini di masjid besar megah ini, insyaallah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, boleh. Setelah sholat salaman, boleh. Sebelum makan salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Apa larangannya? Yang tak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya, kama tasaqat auraqus sajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman salaman dosa kita berguguran insyaallah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Udah habis salaman, nah cincai lah itu ya. Gak bisa. Udah berapa yang saya sampaikan? Yang pertama taubatan, yang kedua hablum, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam, berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah berilmu dulu. Wujud, tidak, baqa, mu'alafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustadz-ustadz kita. Ustadz Salman, Ketua Majelis Ulama Indonesia, undang. Ustadz Sulhanuddin Batubara LCMA, undang. Ustadz Samsul Qadir Marpauk LCMA, undang. Ustadz Ikhwan Rambe, itu adik kelas saya di Mesir, undang. Ustadz ini kenapa LC aja yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal. Yang tak LC bukan berarti tak berilmu. Yang dari Mesir aja berilmu, yang di lokal ini tak berilmu. Banyak yang lama di Mesir tak berilmu. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu lama di Mesir tuh, tak ada ilmunya. Jadi bukan sekedar lama, tapi dia belajar. Ada juga LC. Pasti tengok ijazahnya rupanya tak ada. Apa arti LC? Lama di Kairo. Tapi abang-abang kita ini terpercaya. Mereka membimbing saya dulu waktu kuliah. Sekarang mereka sudah kembali. Manfaatkan ilmu mereka. Tanya mereka, Ustadz, kami undang Ustadz tapi jangan ceramah. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami. Buat di kertas, kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pun nanti ceramah ini dibagi 3. Pertama ceramah, yang kedua tanya jawab pakai kertas. Saya baca agak 2, 5, 10 pertanyaan. Habis itu kita baca doa supaya kita diberikan panjang umur, badan sehat, bisa masuk bulan Ramadan dengan baik insyaallah. Download buku saya tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store ada? Tak ada Play Store Pak Ustaz, berarti dah laku dijual. Dah, buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah, itu dia. Tak pula bagus sih kenal. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download, habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya?
Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya terjemahkan. Fatwa Syekh Atiyah Saqar, Fatwa Syekh Qardawi, Fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Ikatan Ulama Dunia. Baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah saya terjemahkan. Tak bisa mendownload, minta downloadkan. Tak bisa ngeprint, minta printkan. Tak ada duit. Ini beratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara beramal. Ustaz, ada kawan saya berniatnya 1 malam sekali saja, sementara yang satu tiap malam berniat. Boleh apa tak boleh? Yang berniat 1 malam sekali untuk 1 bulan, mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri Ramadan, hari Rabu malam Kamis niat dia sekali, aku berniat puasa Ramadan 1 bulan full, sah. Yang berniat tiap malam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, berniat tiap malam, yang penting ada berniat. Ustaz, apakah tarawih itu dilafazkan di mulut atau cukup di hati? Usolli sunnatan tarawih rak'ataini mahmuman lillahi ta'ala, atau cukup dalam hati saja? Yang satu mengatakan tak boleh dilafazkan, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, cukup dalam hati. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan. Yang mengucapkan dalam hati sah karena niat dalam hati. Adapun yang melafalkan sah karena hatinya was-was. Kalau tak dia sebutkan niatnya, dia ragu. Allahu Akbar. Ini tarawih apa tahajud? Jadi imam apa jadi makmum? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ada apa qadha? Usolli. Salat apa? Sunnat tarawih. Berapa rakaat? Rak'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada dalil-dalil mazhab-mazhab, bukan kata saya. Saya hanya menukil pendapat ulama. Qala fulan. Ini berkata. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di selah-selah tarawih ada yang berzikir Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh apa tak boleh Ustaz? Ada mengatakan tak boleh, menambah-nambah ibadah, bid'ah, dhalalah, finnar. Boleh apa tak boleh? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, boleh. Karena dulu orang Makkah selesai 2 rakaat mereka tawaf sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di celah-celah tarawih. Tapi kalau bisa, mintakan sama Ustaz Ketua MUI supaya diseragamkan se-Kabupaten Asahan pakai 1 lembar kertas. Bacaan zikir tarawih se-Kabupaten Asahan, cetak, print, sebarkan. Bagi anda yang sudah dapat 1 lembar, fotokopi 10 lembar, kirim ke kawan-kawan anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak anda lakukan, 10 laknat akan datang. Bagi, maka setiap dapat lembar bagi, sehingga bila itu ada bantuannya, ada panduannya. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Karena sekarang banyak Bilal tak apa-apa katanya. Bacaan lama tak ingat, bacaan baru tak tahu. Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Tak apa-apa katanya. Oleh sebab itu maka ini mesti diluruskan. Boleh, silakan. Ini semua. Ustaz, habis salat tarawih imam berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Boleh. Silakan berdoa. Jangan tak diaminkan.
Ini banyak imam berdoa, cuek. Imam berdoa, Bilal berdoa, tangannya letakkan di kepala. Oh kenapa tak berdoa? Lama aja belum dikabulkan bos saya. Doa lah, angkat tangan. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Hanya saja yang berdoa itu janganlah cepat-cepat, pelan-pelan, makharijul hurufnya tepat, jangan membentak-bentak tak tentu arah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah win alaina fi sakaratil maut. Ini sekarang banyak orang berdoa tak ada membentak-bentak. Mau apa? Anak-anak kita kan sholat di masjid. Anak-anak yang ikut tarawih itu mendengar. Dan anak-anak itu tidak ngapal doa pakai kertas. Saya tak pernah ngapal doa pakai kertas. Ustaz kok bisa hafal? Karena imam baca doa kita dengar dari belakang. Inti ibu habis sholat tarawih panggil anaknya. Nak, sini. Coba baca apa doa imam ini. Allah, mau. Apa itu baca? Ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, bukan rutinitas, bukan musiman. Tapi setelah Ramadan, yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan. THI, mudah ingat ceramah. T, taubat nasuha, H, hablum minan nas, I, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jaya. Gila kan kali ya. Kembali lagi ke semula. Quran, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, maka siapkanlah Al-Quran. Minta saya Quran masjid. Ini masjid raya atau masjid agung? Masjid agung. Minta saya masjid agung, Quran masjid agung satu. Saya mau naik masjid Quran agung ini, Quran masjid agung ini cuma itu. Mereka aku. Quran Masjid Agung ini mantap. Cara baca Quran yang pertama, kalau mau beli Quran, jangan beli Quran kalau tidak ada tanda tas'eh. Tanda tas'eh. Lajnah Pentafsir Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Haji Muhammad Kailani, Sekretaris Haji Muhammad Sohib Tahir, Jakarta tahun 2000. Karena sekarang banyak Quran tak betul cetaknya. Ini barulah dibeli. Ini Quran ini mantap. Tapi bagi saya yang bukan qori, ini saya lupa mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Balik dari sini jadi Quran yang warna-warni. Idgham merah, ikhfa hijau, qalqalah kuning, gunnah bila gunnah, maka berwarna-warni dia. Ada tulis Arabnya. Ini kan Ustaz beli. Berapa harga Quran yang ada warna-warni? Di bawah warna-warni itu ada terjemahnya potong-potong. Ini kalau dibaca terjemahnya tak ada. Kalau pahala ada, tapi beli yang terjemah. Di bawah ada terjemah kosakata potong-potong, di samping ada tafsir, di bawah ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul. Berapa harganya? 200.000. Harga sepatu 500. Padahal gunanya menjaga kaki dari tai ayam. Sedangkan Quran tidak ada. Banyak pula sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Quran yang di rumahnya sudah tak bersampul lagi, tak membaca.
Titik ba pun sudah 3 ditambah rayam. Quran akad nikah tahun 80. Itu pun tak pernah dibaca. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Mana ini? Orang Kabupaten Asahan, orang Kisaran, jangan sampai macam ayam mati di lumbung padi. Pondok tahfiz Quran ada. Dari zaman dulu ustaz-ustaz qori-qori ada. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak masukkan anak hafal Quran? Saya sampai sekarang cita-cita emak saya yang tak tercapai adalah dia ingin saya jadi qori, jadi hafiz. Datang dia ke pesantren Darul Ulum, diserahkannya ke saya ke Ustaz Armawi, pakai pulut kuning panggang ayam. Ustaz, terimalah anakku ini, aku ingin dia jadi qori dan jadi hafal Quran. Pulang saya dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa ijazah MA, LCMA. Ma, aku sudah LCMA. Cita-citaku belum sampai, kau tak qori dan tak hafal Quran. InsyaAllah anak cucu kita hafal insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada qori baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun bertanya, siapa qori? Anak saya. Bapak yang ngajar. Serahkan dia ke pesantren Darul Ulum di sana. Kuserahkan dia ke tahfiz Quran di komplek Masjid Agung. Aku ni bodoh, aku ni buta huruf Quran, aku ni tak pandai baca Quran. Aku ingin anakku jangan macam aku. Begitu. Ini banyak orang sekarang. Saya ni bodoh Pak Ustaz. Anak saya bodoh daripada saya. Di mana kita mau selamat? Pemimpin Kabupaten Asahan kalau mati meninggal dunia menghadap Allah, ditanya Allah, sudahkah kau siapkan pesantren untuk hafal Quran? Sudah. Sudahkah kau buatkan lembaga tahfiz Quran? Sudah. Sudahkah kau bangunkan masjid yang besar megah mewah? Sudah. Apakah di tepi jalan atau jauh di kampung-kampung, pinggir jalan? Kenapa mereka tak juga beramal? Bukan urusanku lagi Allah. Sudah melakukan semuanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan dibangkitkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan itu anak-anak kita insyaallah. Pandang ke sebelah kanan, malaikat. Pandang ke sebelah kiri, malaikat. Tengok ke muka, malaikat. Tengok ke atas, malaikat. Mengapa aku bangkit sama malaikat? Karena engkau mahir baca Al-Quran. Bagaimana dengan kami yang tak lancar Pak Ustaz? La aqulu alif lam mim. Orang yang berkata alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau yang tak lancar jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma sekali mana alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar alam. Tapi janganlah tak lancar seumur hidup. Ustaz, ada ustaz berceramah, katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala. Menangislah nenek-nenek menjumpai saya. Kok kenapa nenek kenapa menangis? Katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala Pak Ustaz. Saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. Mudah-mudahan engkau dapat rahmat. Mendengar aja dapat rahmat, apalagi membaca. Oh, jadi dengar pendapat Pak Ustaz ya. Nah, kalau gitu aku dengar aja lah. Mendengarnya anak tangga paling bawah. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Mandailing. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Batak. Bahasa Arab ada huruf A, ada sya, ada za, ada wa. Mana ada bahasa Inggris A? I love you. Tak ada. Bahasa Arab
ada huruf shin. Bahasa Inggris pun ada shin. Apa contohnya? Workshop, shopping center. Where are you going? I'm going to Washington. Ada shin. Mana bisa pakai? Bahasa kita terserah. The, sha, sa, so. Tak ada beda. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada beda. Oleh sebab itu maka perjalanan, perhatikan hurufnya. Kami dulu belajar itu huruf-huruf. Alhamdulillah. Makanya nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir, ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar, tadrus. Kalau dua orang belajar, saling belajar, tadarus. Bina musyarakah, dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu-satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Baca dulu Pak. Bapak dulu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Bapak baca. A'udzu. Lain ni Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut Pak. A'udzu, bukan zu. Ada za, ada wa, ada la, ada ja. Jangan sampai disatukan. Bolak-balik dikasih tahu, tutup Quran balik, merajuk. Ada pula orang tadarus ni mau menunjukkan dia hebat. Ini aku yang hebat, aku yang sudah belajar. Ketika dikritik orang, marah. Coba baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma baqiya. Cepat betul tu Pak Ustaz. Janganlah cepat-cepat. Tak tahu kau aku ni siapa, Ini LCMA ni. 4 tahun aku di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bahasa Arab kami tiap hari. Tak tahu kamu siapa? Untung ada yang berani meluruskan. Berapa tahun tadi Ustaz? 6 tahun. 2 tahun di Maroko, 4 tahun di Mesir. Ya, onta lebih lama lagi Ustaz. Jadi bukan masalah lamanya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah kita mau rendah hati, dikritik, diluruskan orang. Itulah makna tadarus. Ada pula di masjid ini tadarus, ibu-ibu ngajinya biasa, ketawanya sampai masuk ke mikrofon. Alhamdulillah. Dengar orang. Biasa kalau sudah masuk pertanyaan itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Sementara yang saya sampaikan baru berapa? Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan, Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8? 8 piring, 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4. Siapkan duit banyak. Apa biasa bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang naik APBD kami. Nampaknya ada pesanan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kami di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Tanya Ustaz Sulhan, tanya Ustaz Samsul Qadri Marpau, tanya Ustaz Ikhwan Rampe. Ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Allah yang Maha Penyayang. Maidatur Rahman meja makan Allah. Apa maknanya? Meja makan gratis, makanannya silakan, buka puasa gratis. Jam 6 sore, anak-anak Indonesia sudah tak ada lagi di asrama, tak ada lagi di rumah kos-kosan, semuanya pindah ke Maidatur Rahman menunggu buka puasa. Hari pertama ayam,
Orang Mesir motong ayam 2 kali potong aja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Bukan macam orang kita. Dimutilasi. Hancur ayam. Oh, Ustaz nyindir makanan di rumah Pak Bupati ya? Enggak. Di rumah Pak Bupati tak ada ayam tadi. Kami makan anyang sama kerang. Mantap. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Hari kedua daging. Di Mesir itu ganti menu 3 kali. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Dagingnya tebal-tebal. Ingat ibu sabur telepon. Macam itulah, tebal-tebal. Potongnya mereka luar biasa. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging ini tipis. Potongnya pakai rautan pensil. Pedasnya minta ampun. Makan sehari 2 hari mencret. Hari ketiga ikan. Padahal sungai Nil cuma, tapi ikannya besar-besar, ikan membruka, ikan luar biasa. Itulah yang kami jadikan makanan 3 hari. Orang Mesir dengan orang Saudi Arabia tak sama. Orang Makkah Madinah kalau bersedekah biasa, dia kaya, minyaknya banyak, petrodolar. Tapi Mesir sama susah macam kita. Dan orang Mesir ini bersedekah tidak formal, tidak formal. Jumpa sama kita di stasiun bis, diambilnya dompet, keluarkannya duit. Indonesia. Kalian anak Indonesia ya? Ya, ani, aku kasih 100 pound, pergi buka sama kawan kalian. Tak macam kita. Orang kita kalau mau sedekah buka, diundang anak yatim jam 5. Jam 5 suruh datang. Buka puasa jam 6.30. Sejam setengah suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sudah mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. Jam 6.15, sejam 15 menit sudah baca Quran. Anak yatim itu pun sudah lemas. Disuruh pula tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jam 6.30 dia pun pingsan. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada jamaah, jangan kalian menyiksa anak yatim. Suruh anak yatim itu datang jam 6, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, wa binnas sekali, Fatihah sekali. Kasih dia makan, kasih dia duit. Ini lamanya minta ampun. Habis itu suruh dia, la ilaha illallah, la ilaha. Semangat mereka karena mau berbuka. Kencanglah kipas angin. Tertutup piring. Ditengok di balik, rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Kok tahu ini bagus aku tak datang. Berikut ini santunan anak yatim. Kepada ibu-ibu pengajian, dipersilakan menyantuni anak yatim. Oh, semangat menyapu kepala anak yatim. Oh, salah. Kalau ditengok anak yatim di balik ke rumah, suruh dibukanya lah amplop 2.000 perak. Celaka ini kata anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang menyanyiakan anak yatim. Dulu orang kasih duit sapu kepala, kasih duit sapu kepala, kasih duit. Sekarang enggak, kasih duit sapu kepala, streaming pula. Ini amal apa? Nanti kalau ada yang bertanya berapa lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung Kabupaten Asahan Kisaran itu, 1 jam dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 5. Apa aja yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa kata dia. Nah, kenapa kau datang? Aku mau nengok aja. Ada tak dia di alam nyata? Kalau niatnya karena Allah, baliknya akan karena Allah, betul. Tapi kalau niatnya datang karena tak baik, maka balik akan menjadi, kita doakan menjadi baik. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? T, taubat nasuha. H, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Q, Quran. S, D, duit. Mengapa Ustaz pilih D? Karena orang payah melupakan duit. Maka saya pilih D. Saya Pak Ustaz yang 4 itu tak ingat saya, duit itu aja ingat. Bagus.